Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jawaban ujian mata kuliah statistika multivariat. Disclaimer, apabila perhitungan kami kurang tepat dan teman-teman mempunyai perhitungan yang lebih baik, maka dipersilahkan. Silakan isi dengan singkat. A. Definisikan distribusi normal multivariat. Nah, sebuah X berdistribusi normal multivariat dengan parameternya mu dan sigma dengan ekspektasi X-nya itu adalah mu dan kovarian X-nya adalah sigma. Maka vektor acak X berdimensi P mempunyai rata-rata vektor mu dan struktur hubungan antar komponennya ditentukan oleh matriks kovarian sigma. Yang B, misalkan X1, X2, dan X3 adalah normal multivariat. Misalkan X1 dan X2 adalah independen, apakah dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 adalah independen bersyarat jika diberikan X3? Nah, struktur covariance kan sigma sama dengan sigma 11, terus sigma 12, sigma 13, sigma 21, hingga sigma 33. Karena X1 dan X2-nya independen, maka sigma 12 adalah 0. Nah, untuk kovarian bersyaratnya itu, kovarian X1 dan X2 bersyarat X3 sama dengan sigma 12 dikurangi sigma 13 dikali inverse dari sigma 33 dikali sigma 32. Nah, lalu substitusikanlah, maka didapat hasil min sigma 13 dikali sigma inverse sigma 33 dikali sigma 32. Jadi, walaupun awalnya tidak berhubungan, yaitu sigma 12 sama dengan 0, maka dikondisikan pada X3 muncul hubungan baru, yaitu X1 independen terhadap X2 jika diketahuinya X3. Jadi, X3-nya tetap yang bersyarat. Lalu yang C, misalkan Y merupakan vektor acak berdimensi P dengan vektor min, mu, dan matriks kovariansnya sigma. Misalkan A adalah matriks konstanta Q kali P, tentukan vektor min dan matriks kovarians dari AY. Apakah perlu mengasumsikan bahwa Y berdistribusi normal multivariat? Kita punya Y adalah elemen dari R pangkat P, atau Y adalah vektor di ruang real atau angka real yang berdimensi P, dan ekspektasi Y-nya adalah mu serta kovarians Y-nya adalah sigma dan hanya itu elemen. Nah, dengan min-nya itu tadi ekspektasi AY sama dengan A mu dan kovarians dari AY adalah A sigma A transpose. Nah, operasi linear cuman mengubah skala arah data. Jadi, min ikut dikalikan dengan A dan covariance berubah menjadi A sigma A transpose. Jadi kesimpulannya, rumus tersebut berlaku untuk semua distribusi selama min dan covariance data tidak perlu memenuhi asumsi data. Yang B, mengacu pada C, misalkan mu sama dengan 0 dan sigma memiliki rank P, apa distribusi dari Y transpose dikali sigma inverse dari sigma dikali Y. Apakah perlu untuk mengasumsikan bahwa Y adalah normal multivariat? Kita definisikan Y transpose inverse dari sigma dikali Y adalah sama dengan Z sama dengan sigma pangkat 1/2 Y untuk mengubah kovariansnya menjadi identitas. Nah, kalau misalkan
Y-nya itu berdistribusi normal multivariat dengan parameter 0 dan sigma, maka Y transpos dikali inverse dari sigma dikali Y sama dengan Y transpos dikali sigma setengah pangkat setengah dikali sigma pangkat setengah Y. Lalu kita operasikan dapat menjadi sigma pangkat 1/2 Y transpos dikali sigma 1/2 Y. Nah, tadi karena Z-nya sudah didefinisikan, maka Z transpos dikali Z hasilnya tadi. Nah, sama dengan sigma I dari 1 sampai P ZI kuadrat. Karena ZI adalah normal untuk 0 dan 1, dan hasil yang tadi adalah C kuadrat, maka jika Y tidak normal, maka Z juga tidak akan jadi norma standar dan jumlah kuadratnya tidak menjadi C square. Jadi di sini untuk nomor 2 diketahui untuk soalnya itu pengukuran terhadap 3 spesies bunga dengan beberapa informasi telah diketahui dalam soal. Jadi kita langsung aja. Untuk yang pertama, rumuskan hipotesis 0 tentang tidak adanya perbedaan distribusi antara ketiga spesies. Di sini kan ada 3 spesies, jadi untuk hipotesis 0 itu berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kenapa di sini menggunakan mu? Karena kan dilihat kan tidak ada perbedaan distribusi rata-ratanya. Jadi tinggal mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Dengan kata lain, vektor rata-rata ketiga spesies sama. Nah, untuk hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu mu I sama dengan mu J, atau minimal ada satu pasang spesies yang memiliki vektor rata-rata yang berbeda. Lalu untuk nomor B, di sini kita diminta untuk melakukan pengujian kesamaan vektor rata-rata dengan asumsinya data berdistribusi normal, bivariat, dan ketiga matris kovarian homogen pada taraf 5%. Di sini diminta juga ya kalau buat pengerjaan itu harus berturut-turut atau arahan di sini harus dikerjakan. Di sini yang diketahui di soal itu bisa dilihat ya, kalau misalnya K atau jumlah kelompok ada 3 kan, spesies 1, 2, 3. Terus untuk variabelnya ada 2, di sini ada X1 dan X2, yaitu X1-nya panjang kelompok, X2-nya lebar kelompok. Nah, untuk N1-nya itu ada 10, ukuran sampel yang pertama, ukuran yang sampel kedua ada 8, dan ukuran sampel ketiga ada 16. Nah, untuk N besarnya atau jumlah seluruh sampelnya itu tinggal dijumlahkan ya, hasilnya 34. Nah, di sini untuk vektor rata-rata sudah diketahui di soal, terus untuk matriks kovariannya juga diketahui. Nah, di sini kita perlu menghitung rata-rata gabungannya. Jadi tinggal dikalikan aja, kan udah ada vektor rata-rata dikali ukuran sampelnya dan dijumlahkan. Ini kayak contohnya 10 dikali 41 dikali 9 dijumlahkan, nanti dibagi 34. 34 ini tuh adalah jumlah seluruh sampelnya. Didapat vektor rata-ratanya itu 33,235 sama 9,941. Lalu selanjutnya di sini kita mencari SSCP dalam kelompok. Rumusnya yaitu S sama dengan sigma NI dikurangi 1 dikali SI. Nah, ini tinggal kan penjumlahan dari semua kelompoknya. Di sini tinggal N itu ini ukuran sampelnya. Jadi kayak contoh untuk yang pertama 10 dikurangi 1 9. Terus SI-nya atau matriks kovariannya yang ini. Jadi tinggal dijumlahkan, didapat hasilnya itu berbentuk matriks 2 kali 2 yaitu 765, 216, 216, 280. Nah, di sini kita juga menghitung derajat bebasnya atau yang bisa disimbolkan dengan VE. Ini tinggal N dikurangi K, yaitu 34 dikurangi 3 sama dengan 31. Lalu saya menghitung SSCP antar kelompoknya. Nah, yang pertama, ini tuh H sama dengan sigma NI dikali X bar I dikurangi X bar dikali X bar I dikurangi X bar transpose. Nah, di sini tuh untuk mencari X bar I dikurangi X bar tuh ini tuh merupakan selisih antara data dengan rata-ratanya. Kayak contoh untuk data yang pertama kita simbolkan dengan DI, D1 ya. Di sini tinggal 41 dikurangi 33,235, terus 9 dikurangi 9,941 hasilnya 7,765, terus ini negatif 0,941. Dan untuk D2 dan D3 ini sama, jadi 50 dikurangi 33,235, 21 dikurangi 9,941 menghasilkan ini, terus 20 dikurangi 33,235, 5 dikurangi 9,941 menghasilkan nilai ini.
Lalu selanjutnya di sini kita mencari nilai NI dikali DI dikali DI inverse DI transpose. Nilai DI transpose ini tuh ya tinggal mentransposkan dari nilai DI-nya. Nah, ini tinggal dimasukin aja 10 dikali nilai DI itu kan berarti yang ini dikali transposnya. Nah, ini berlaku perkalian. Kenapa jadi matriks 2 kali 2? Ingat aja, ini kan kalau misalnya AB dikali AB itu nantinya bakal jadi A kuadrat AB B kuadrat. Jadi tinggal ini dikali ini dikuadratkan untuk kolom ini, terus ini A dikali B ditaruh di sini, terus A dikali B taruh di sini, terus B dikali B ditaruh di sini, sehingga menghasilkan yang pertama itu adalah 602,8 min 7,3 min 7,3 8,9. Dan untuk spesies atau kelompok kedua dan ketiga itu sama. Lalu untuk mencari nilai H ini tuh tinggal menjumlahkan dari ketiga ini, didapat hasilnya 565,3,9, 245,8, 2455,8, 1377,9. Nah, untuk VH atau derajat bebasnya itu tinggal K dikurangi 1. Berarti K-nya kan 3 ya. Tadi juga diketahui. K-nya 3 dikurangi 1 itu jadi sama dengan 2. Nah, lalu selanjutnya di sini mencari matriks Pollard covariance. Ini tinggal dikurangi VE yang tadi tuh ini dikurangi VE-nya aja, jadi tinggal dibagi aja, hasilnya itu jadi 24,677, 6,968, 6,968, 9,032. Terus untuk eigenvalue kan udah diketahui di soal ya, kalau untuk lambda 1, lambda 2 nya udah diketahui. Jadi kita langsung melakukan perhitungan Wilks lambda, dimana untuk rumusnya itu adalah lambda bintang sama dengan V1 I sama dengan 1 hingga ke P dikali 1 per 1 plus lambda I. Ini lambda I nya tuh berarti untuk lambda 1 dan lambda 2, jadi tinggal diperkalikan aja sehingga hasilnya itu adalah 0,048. Nah, setelah itu kita melakukan uji F. Nah, untuk uji F itu kita mencari F hitung dulu. Nah, untuk rumus F hitung itu udah disediain ya di soal. Jadi kita tinggal substitusiin lagi aja. Kan tadi N-nya udah diketahui 34, terus K-nya 3, terus ini nilai lambda bintangnya kan udah diketahui di Wilks lambda, tinggal dimasuk-masukin sehingga didapat untuk nilai F hitungnya itu 53,4. Nah, untuk keputusan ujinya, di sini tolak K0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, kita cari ya F tabelnya dengan alfanya 5% berarti 0,05. Terus untuk derajat bebas pertama dan keduanya, ini kenapa jadi 4 dan 60? Jadi DF1 tuh kan tadi 2 ya, ini DF1 jadi dikali 2 4, terus 30 dikali 2 yaitu 60, sehingga didapat nilainya itu ketika kita melihat tabel F itu didapat nilainya 2,53. Nah, karena F hitung 53,4 itu lebih besar dari F tabel, maka keputusan itu adalah H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pengujian dengan taraf 5%, diperoleh keputusan H0 ditolak, artinya terdapat minimal satu pasang spesies memiliki vektor rata-rata yang berbeda. Mungkin cukup sekian pembahasan UTS mata kuliah statistika multivariat. Semoga ini bisa bermanfaat dan semangat untuk ujian tengah semesternya. Bye-bye.